Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada saat hari ini. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah menuntun, memberikan pengertian bagi kami pada saat hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan, biar firman Allah senantiasa menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 bagian A, yang mengatakan demikian bunyi firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kebenaran firman Allah pada kali ini kami berjudul dari warga dunia menjadi warga surga. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara masalah kekedewasaan tak bisa lepas dari yang namanya perubahan, dan perubahan itu tidak lepas dari namanya pengharapan. Setiap insan pasti mempunyai pengharapan. Pengharapan untuk maju, pengharapan untuk sukses, pengharapan untuk kaya, pengharapan untuk lebih setia, dan pengharapan untuk lebih baik daripada sebelumnya. Kalau harapan kita sudah tercapai, berarti ada perubahan di dalam hidup, perubahan di dalam gaya, perubahan di dalam status sosial, dan lain sebagainya. Untuk berubah, setiap kita tentunya harus memiliki yang namanya kedewasaan atau kematangan penuh. Kedewasaan dalam apa? Kedewasaan di dalam berpikir, kedewasaan di dalam bertindak, kedewasaan bahkan kita sambil waktu kita mengambil segala keputusan. Kita tidak bisa manja, kita tidak bisa lagi cengeng, atau kita gampang menyerah. Sudah kekasih di dalam Tuhan Kristus, untuk beralih dari warga dunia menjadi warga kerajaan surga pun juga diperlukan yang namanya kedewasaan iman. Berani mengubah tabiat, berani mengubah karakter lama kita, tabiat lama kita, menjadi pandangan kita yang sempit, menjadi pandangan kita yang luas, menjadi tabiat, merubah menjadi tabiat yang lama kita, karakter lama kita, menjadi tabiat dan karakter yang baru. Rasul Paulus dalam tulisannya mengatakan bahwa segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Saudara kasih, apa yang tidak dimiliki oleh Rasul Paulus? Semua ada, semua pasti dimiliki oleh Rasul Paulus. Paulus kepintaran ada, ketaatan dia punya, pangkat jabatan dia punya, apalagi harta, itu semua dimiliki oleh Rasul Paulus. Akhirnya itu semua dianggap rugi, dianggap sampah setelah Rasul Paulus mengenal Kristus. Seperti dikatakan di dalam bacaan kita, semua kuanggap rugi karena kita sebelumnya. Siapakah Rasul Paulus? Dengan ketenarannya, dengan kedahsyatannya, dengan kepintarannya, dengan pengetahuannya yang luas, dia banggakan itu semua. Tetapi setelah dia Rasul Paulus mengenal Kristus, semua dianggap rugi, semua dianggap sampah. Dan dari warga dunia, dari warga yang memikirkan hal-hal dunia, menjadi warga surga, menjadi warga yang memikirkan kerajaan surga. Apa warga dunia itu? Warga dunia ini artinya yaitu orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan hal-hal dunia, perkara-perkara dunia saja. Hidupnya, hatinya hanya untuk dunia, mencari kesenangan, mencari keuntungan, memuaskan nafsu dunianya, nafsu jasmaninya. Tetapi warga surga, warga kerajaan surga, artinya adalah sebaliknya. Selain dia selalu memikirkan perkara-perkara surgawi. Apa perkara-perkara surgawi itu? Perkara-perkara surgawi yaitu kebaikan, memikirkan kejujuran, memikirkan kasih, memikirkan kepedulian, memikirkan tentang ibadah, memikirkan tentang
hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang dapat mempermuliakan Tuhan. Supaya apa, saudara sekalian? Supaya Rasul Paulus lebih dekat dan lebih mengenal akan siapakah Yesus itu. Oleh karena Rasul Paulus mengatakan, dianggap rugi apa yang dia punya, apa yang sudah dimiliki Rasul Paulus dianggap rugi sebelumnya, setelah dia mengenal siapakah Kristus itu, siapakah Yesus itu. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang jadi pelajaran, apa yang jadi perenungan kita di dalam pembacaan firman Allah kali ini? Yang pertama yaitu pengenalan akan Yesus Kristus lebih dari apapun. Pengenalan akan Yesus Kristus lebih dari apapun. Di sini dikatakan Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Artinya, saudara sekalian, Rasul Paulus menyadari apa yang dia tidak miliki, harta kekayaan jabatan dia punya. Tetapi setelah mengenal akan Kristus, dia menganggapnya adalah sampah. Tidak penting. Harta kekayaan jabatan Rasul Paulus mengatakan tidak penting. Dia lebih mementingkan setelah dia mengenal akan Yesus. Siapakah Yesus? Rasul Paulus mengenalnya. Oleh sebab itu Rasul Paulus merubah sikapnya, merubah tabiat dan karakternya dari pemikiran, dari sikap-sikap dunia menjadi warga kerajaan surga, pikiran atau sikap-sikap surgawi. Sebelumnya Rasul Paulus adalah orang-orang yang keras, orang yang kejam, tidak manusiawi. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, setelah dia dipanggil oleh Tuhan, ada perubahan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan dia tidak mementingkan lagi hal-hal dunia. Dan Rasul Paulus beralih kepada hal-hal yang mementingkan secara rohani. Yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita terima, yaitu pengenalan akan Kristus tidak bisa dibandingkan atau disejajarkan dengan pengenalan secara dunia. Apa yang saya katakan tadi, apa yang tidak dimiliki Rasul Paulus, semua ada, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi sudah dulunya menjadi kebanggaan dari Rasul Paulus. Kekayaan, jabatan, harta, kebanggaan. Tidak ada yang dapat menjadi kebanggaan selain apa yang dimiliki Rasul Paulus. Dia mempunyai suatu kuasa yang sangat besar untuk menganiaya, untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi setelah dia mengenal, setelah dia dipanggil, setelah mengenal akan Kristus, semuanya dianggap rugi. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini kiranya boleh menjadi penyemangat bagi saya dan saudara. Kita tidak bisa dibelenggu oleh perkara-perkara dunia, hal-hal dunia, sehingga kita memikirkan setiap waktu, setiap hari, tanpa memikirkan hal-hal rohani. Yang kita pikirkan adalah hal-hal jasmani, hal-hal yang sifatnya adalah sementara. Oleh karena itu melalui kebenaran firman Allah, seperti Rasul Paulus kita bisa belajar apa yang dahulunya menjadi keuntungan daripada Rasul Paulus. Sekarang setelah Rasul Paulus menjadi warga surga, semua dianggapnya rugi. Semuanya tidak ada manfaatnya. Hanya kesenangan secara jasmani. Hanya kekuatan, keangkuhan secara jasmani. Tidak membuat mereka mengenal akan Kristus. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, menjadi pelajaran saya dan saudara. Biarlah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus menjadi pelajaran bagi saya. Kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak membangun iman kita. Tetapi kita beralih dari warga dunia yang memikirkan hal-hal dunia menjadi warga kerajaan surga yang intinya memikirkan perkara-perkara surga. Yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kita ambil, yaitu pengenalan akan Yesus Kristus. Ada sukacita tersendiri. Sukacita apa yang tidak dimiliki oleh Rasul Paulus? Apapun ada, apapun dia punya. Kesenangan, kesuksesan ada Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus setelah mengenal akan Kristus, tentang siapa Allah, siapa Yesus itu, saudara kasih di dalam Tuhan, saya katakan sekali lagi, semua dianggapnya rugi. Sukacita yang didambakan Rasul Paulus, yaitu setelah mengenal akan Kristus, yaitu menjadi suatu anggota tubuh Kristus, yaitu menjadi mempelai perempuan Kristus. Sukacita yang diberikan oleh dunia itu sifatnya hanya sementara.
Tetapi Rasul Paulus menyadari akan segala kesalahan dan kekurangannya sebelum dia mengenal akan Kristus. Tetapi setelah mengenal akan Kristus, ada suatu perubahan signifikan di dalam kehidupan Rasul Paulus, di dalam karakternya, di dalam berpikirnya, di dalam bertindaknya. Berpikir secara rohani, berpikir memikirkan perkara-perkara yang Tuhan inginkan. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus kiranya juga menjadi harapan kita semua, dari warga dunia menjadi warga kerajaan surga, yaitu beralih dari sifat-sifat dunia, pikiran-pikiran dunia, perbuatan-perbuatan dunia, menjadi orang yang berpikir, bertindak, adalah orang menjabat sebagai orang-orang yang rohani, yang memikirkan akan perkara-perkara yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Perkara-perkara surgawi adalah perkara-perkara yang dapat memuliakan nama Tuhan. Kita sekarang waktunya, sebentar akan kita akhiri tahun 2023. Mari kita renungkan kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah menyakiti hati Tuhan? Marilah kita beralih dari warga dunia yang hanya memikirkan perkara-perkara dunia, dan kita mau beralih kepada warga kerajaan surga yang kita memikirkan hal-hal yang surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah menasihati kami untuk kami senantiasa memikirkan bukan hanya perkara-perkara jasmani saja yang sifatnya sementara. Engkau mengajar kami pada pagi hari ini untuk juga kembali memikirkan perkara-perkara rohani yang membawa keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu lebih jauh di dalam buat jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Sebentar kami lakukan aktivitas dan kegiatan kami hari ini, biar firman Allah menjadi panutan, firman Allah menjadi kekuatan untuk kami melangkah. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati jerih lelah kami sepanjang hari ini. Jadikan suatu keberhasilan hari ini, dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.